Betapa kagetnya Heru Mahmudiono, 47 tahun, saat dibangunkan dari tidurnya di bawah tangga rumahnya dengan lagu ulang tahun. Sayangnya, yang menyanyikan lagu adalah polisi yang akan menangkapnya. Dengan cara ini, Heru tidak memberontak dan pasrah ditangkap. Heru, warga Karanganyar, Lampung Selatan ini adalah tersangka kelima anggota sindikat pembuat dan pengedar uang palsu. Rumah Heru dijadikan sebagai pabrik uang palsu. Polisi menyita seperangkat komputer, mesin printer, dan ratusan lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000. Apa ini? Uang palsu. Lihat. Bekas apa itu? Ini apa ini? Mana orangnya? Dari penangkapan Heru, polisi kembali menangkap dua rekannya yang tinggal di Jati Agung, Lampung Selatan bernama Chandra Wahyudi sebagai agen uang palsu dan Heri Susanto, warga Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung yang merupakan pemodal sindikat ini. Ada apa, Bang? Bang, kawal, Bang. Mereka mengedarkan uang palsu dengan cara membeli kendaraan dengan sistem COD atau bayar di tempat dan sebagian lagi dibelanjakan di warung. Uang asli dari penjualan kendaraan dan kembalian belanja itu adalah keuntungan mereka. Kenapa punya ide buat uang palsu? Buat keperluan bayar utang, Pak. Kamu terlilit utang? Sudah berapa banyak kamu buat? 40 juta, Pak. Kamu edarinnya gimana? Dari orang, Pak. Ada yang ngedarin sih. Anak buah kamu semua yang ngedarin? Kawan, Pak. Kawan? Bahan-bahannya dapat dari mana? Beli, Pak. Beli di mana? Warung, Pak. Di warung. Ini edarnya di Bandar Lampung, Lampung Selatan, apa seluruh Lampung? Bandar Lampung, Pak. Total 7 tersangka ditangkap dan mereka digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Hingga akhir penangkapan, polisi menyita uang kertas palsu pecahan Rp50.000 senilai Rp40 juta dan sekitar Rp6 juta lainnya adalah uang asli. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Dua bandar narkoba ditangkap di sebuah indekos di Bukit Kemuning, Lampung Utara Minggu siang. Penggerebekan ini mengejutkan keluarga. Ini barangnya. Tersangka bernama Edi Susanto dan Nawawi, keduanya berusia 50 tahun. Polisi yang menggeledah kamar tersangka menyita 2 bungkus sabu-sabu siap edar. Edi Susanto mengatakan narkoba yang dijualnya itu dipasok dari seorang bandar besar di Lampung Utara yang kini masih buron. Ia menekuni bisnis haram ini sejak lama, lebih dari 3 tahun. Dari kawan. Siapa tuh? Anjul. Berapa kamu ngambil? 2 biji. Berapa harga? 300. Kamu jual berapa tuh? Kadang saya pakai, Pak. Edi Susanto terkenal licin dan kerap lolos saat akan ditangkap. Pada 2021 lalu, ia juga lolos setelah berhasil memprovokasi warga bahwa polisi yang menangkapnya sengaja menyelipkan narkoba di saku celananya. Warga yang terprovokasi membantu menghalangi polisi menangkapnya. Bulan Juli 2021 itu anggota sudah dipimpin oleh Kasat yang lama Pak Aris sudah pernah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, namun dikarenakan banyak dari tersangka UJ ini meneriaki polisi bahwa itu adalah BB siluman sehingga sempat viral dan masyarakat semua mendukung UJ ini menuduh polisi menjebak yang bersangkutan. Nah, jadi sudah kami tetap pantau, ternyata baru kemarin kami buktikan bahwa yang bersangkutan memang adalah pengedar narkoba. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Edi Susanto dan Nawawi harus menjalani Ramadan tahun ini tidak bersama keluarga tercinta sebab harus menjalani hukuman di penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang pemuda yang masih teler usai pesta minuman keras di rumahnya di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, ditangkap pada Minggu dini hari. Tersangka bernama Tuwin Prasetyo, 20 tahun. Ia ditangkap karena jadi buronan pencurian ponsel. Empat-empatnya kamu ambil ya?
Seorang teman tersangka yang ikut digeledah polisi dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Tuin berdalih mencuri ponsel temannya karena dendam. Namun polisi tidak percaya begitu saja karena jumlah ponsel yang dicuri tersangka sampai 4 buah. HP berapa unit, berapa buah HP yang kamu balik? Cepat. Pengambilan HP sebanyak 4 buah, tapi yang diketemukan dari pelaku ada 3 buah. Yang satu diinformasikan ketinggal di tempat atau di perkebunan, ternyata setelah dicari di sana nggak ada. Dan sekarang untuk pelaku telah diamankan di Polsek untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pencurian terungkap setelah salah satu korban melaporkannya ke polisi. 3 ponsel curian tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Tuin Prasetyo terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pengusaha industri kecil dan menengah atau IKM di Lampung Barat mulai bergeliat setelah perekonomian mereka porak-poranda akibat dihantam badai pandemi selama 2 tahun. Mereka mulai menyasar pasar global seiring dengan semakin banyaknya wisatawan domestik dan internasional yang datang. Berbagai produk IKM dipasarkan di berbagai pameran dan kegiatan lain. Ada produk hasil kerajinan tangan seperti peci dan tapis, serta produk kopi Robusta, berbagai varian khas Lampung Barat. Beberapa hari lalu, berbagai produk sukses menyedot perhatian warga dan aparatur pemerintah daerah. Jadi IKM bisa ikut memeriahkan acara tersebut, terus bisa menambah pundi-pundi rupiah. Memang setiap kalau ada kegiatan sering diundang apa gimana, Bang? Ya, setiap ada acara selalu diundang untuk IKM, terutama kita ini. Pemda Lampung Barat berjanji membantu akses modal dengan mempermudah kredit usaha di bank dan pengembangan penjualan secara digital. IKM yang nyaris bangkrut juga dijanjikan akan dibantu alat produksi dan membuka klinik UMKM. Selain kita memberikan modal dengan bekerjasama dengan bank, kita juga memberikan motivasi mereka seperti apa pelayanan dan kekuatan dan sebagainya itu lebih bagus secara kualitas. Kita perkuat juga dari sisi hilirnya, kemudian integrasi dengan pariwisata. Ya, karena produk UMKM itu tidak akan berkembang cepat tanpa infrastruktur pariwisata. Ini yang kita kejar di situ. UMKM kita perkuat, pariwisata juga kita perkuat. Optimisme IKM akan kembali bergeliat karena dari data Pemda Lampung Barat pada tahun 2022 hingga awal 2023 jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun turis mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.